individu mengalami variasi situasi yang berbeda dalam proses belajar. Ada individu yang cepat memahami, tapi tidak sedikit juga yang lambat memahami apa yang sedang ia pelajari. Bahkan, banyak di antara mereka yang gagal dan akhirnya tidak termotivasi lagi untuk melanjutkan pembelajaran. Kondisi ini tentu sangat alamiah dan akan sangat mudah untuk kita pahami jika kita memandang bahwa belajar adalah proses yang dinamis dan memiliki fase-fase yang harus dilalui. Para ahli telah mengilustrasikan fase-fase belajar tersebut dalam bentuk kurva yang kita kenal dengan istilah learning curve atau kurva pembelajaran. Mari kita bahas sedikit tentang konsep tersebut. Fase pertama yang dilalui oleh individu dalam proses belajar disebut dengan fase slow learning. Fase ini adalah tahap di mana seorang individu masih beradaptasi dengan keterampilan baru dan tentu prosesnya akan berjalan dengan lambat, butuh waktu, dan kadangkala penuh dengan kesulitan. Tetapi fase ini harus tetap dijalani, harus tetap dilalui, karena ini adalah fase awal dan merupakan fondasi penting bagi seorang individu untuk sukses dalam proses belajar yang ia tempuh. Intinya adalah kesabaran dan konsistensi. Confucius pernah mengatakan, tidak masalah seberapa lambat kamu berjalan, selama tidak berhenti, tentu Anda akan sampai pada tujuan yang Anda cita-citakan. Setelah melalui fase pertama, individu kemudian masuk pada fase yang kedua, yang disebut dengan fase increase in proficiency. Tahap ini adalah tahap di mana kemampuan sudah mulai tumbuh, pemahaman semakin jelas, dan individu merasa lebih percaya diri. Setiap kali latihan atau setiap kali mengulangi pelajaran, ia akan membawa kemajuan atau progres. Ini adalah masa pertumbuhan pesat yang mendorong semangat individu untuk terus belajar. Benjamin Bloom pernah mengatakan, setiap individu mampu mencapai potensi tinggi melalui pembelajaran yang terarah, sistematis, dan berulang. Setelah melalui proses pertumbuhan yang pesat di fase yang kedua, banyak di antara individu yang sudah mulai jenuh untuk belajar. Pada titik ini, perkembangan sudah mulai terasa datar, seakan-akan tidak ada lagi kemajuan yang bisa dicapai, meskipun individu tersebut sudah berusaha dengan keras. Fase ini disebut dengan fase ketiga atau fase plateau. Banyak orang yang menyerah di fase ini karena menganggap bahwa kemampuan, bakat, dan kecerdasan yang ia miliki sudah mentok atau sudah sampai pada titik puncak, titik klimaks di mana sudah tidak bisa dikembangkan lagi. Padahal ia belum sampai pada tujuan akhir pembelajaran yang ia harapkan. Dalam kondisi ini, seorang individu harus tetap memiliki growth mindset, yakni mindset untuk terus tetap bertumbuh. Carol Dweck pernah mengatakan, orang dengan growth mindset akan melihat hambatan sebagai peluang untuk berkembang, bukan alasan untuk berhenti. Fase plateau bukanlah akhir, melainkan ia adalah fase untuk menguji ketekunan dan konsistensi kita. Jika berhasil melewati fase yang ketiga dengan segenap konsistensi dan ketekunan, seorang individu akan mencapai fase yang disebut dengan peak proficiency. Inilah puncak kemampuan saat keterampilan semakin matang, pemahaman semakin mendalam, dan individu bisa mengaplikasikan ilmu tersebut atau hasil pembelajaran tersebut di berbagai situasi.
Pada titik ini, keterampilan bukan hanya dikuasai, tapi juga sudah menjadi karakter atau bagian dari diri kita. Aristoteles pernah bertutur, kita adalah apa yang kita lakukan berulang kali. Keunggulan bukanlah sebuah tindakan, melainkan sebuah kebiasaan. Keterampilan yang semakin bertumbuh pada fase yang keempat, jika masih terus diasah, akan membawa individu mencapai level yang kelima, atau level puncak. Fase ini disebut dengan fase overlearning. Pada tahap ini, keterampilan menjadi otomatis berjalan, hampir tanpa disadari. Pikiran individu bisa mencapai tingkat penguasaan, di mana respon menjadi cepat, intuitif, dan seakan alami. Inilah tanda sejati bahwa keterampilan sudah melekat pada diri kita. Jadi, apapun fase yang sedang kamu jalani, teruslah belajar, teruslah melangkah, karena setiap fase adalah bagian penting menuju penguasaan diri. Semoga pemahaman terhadap 5 fase belajar ini dapat menginspirasi kita semua dalam proses pengembangan kompetensi melalui proses belajar, sehingga apapun hambatan yang kita hadapi dalam prosesnya nanti tidak menunjukkan bahwa kita lemah, tidak menunjukkan bahwa kita bodoh, melainkan kita masih dalam proses atau tahap belajar sehingga kita belum mampu menguasai apa yang kita pelajari secara utuh. Inilah yang disebut oleh Carol Dweck dengan istilah the power of not yet.